Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Angelika Ronting dari kelas 910 nomor absen 20. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mereview buku yang berjudul Surat Kecil untuk Ayah. Buku ini ditulis oleh Boy Chandra dengan penerbit PT Buku Kreatif Cipta pada tahun 2018 lalu dengan ilustrator Valen Pratama dan editor Raden Monik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan alasan saya mengapa saya memilih buku ini untuk saya review. Jadi alasan saya memilih buku ini karena saya penasaran dengan cerita anak-anak di luar sana tentang sosok ayahnya. Dalam novel ini terdapat banyak cerita orang-orang mengenai ayahnya dan saya memilih satu cerita yang menurut saya plot twist-nya saya nggak nyangka sama sekali. Jadi saya memilih cerita itu. Ceritanya bercerita tentang seorang anak yang tinggal bersama nenek dan kedua adiknya di desa. Ialah menjadi tanggung jawab kedua adiknya tersebut karena kedua orang tuanya telah lama bercerai pada saat ia masih kecil. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Lebaran tahun 2012 lalu, dia pun mendapatkan kabar dari ayahnya. Bukannya kabar bahagia, justru kabar duka yang dia dapatkan dari sosok ayahnya tersebut. Kira-kira kabar duka apa yang dia diterima dan bagaimana ia melewati semua itu? Pertama-tama saya akan memberikan pendapat saya mengenai alur pada buku ini. Buku ini sangat lengkap dengan orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, serta resolusi. Bahkan yang saya tidak duga pun yaitu plot twist. Saya nggak nyangka dan alurnya emang tersusun rapi. Baiklah, saya akan menilai pada segi penokohan. Tokoh dalam cerita ini pun tokohnya itu tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan sebuah pernyataan. Mulai dari penegasan katanya, sikap memersuasinya, misalkan dari sisi logika, emosi, serta etika. Jadi dapat dirasakan oleh audiens juga. Nah lanjut, kalau dari segi judul, itu judulnya menurut aku udah cocok. 10/10, Surat Kecil untuk Ayah. Surat Kecil untuk Ayah itu terkesan kayak sedih. Dari ceritanya aja itu semua udah sedih banget dan buku ini menjadi rekomendasi buat orang yang suka dengan cerita-cerita sedih. Dan buku ini pun merupakan suatu pengalaman nyata yang Boy Chandra sendiri gali atau bisa dibilang dia menanyakan oleh orang-orang di luar sana tentang sosok ayahnya tersebut. Dan aku sendiri sebagai pembaca kayak, what? Pengalaman nyata kayak udah kayak emang tersusun rapi banget kayak alur, jadi kayak film, tapi ini pengalaman nyata. Nah, genre dalam buku ini yaitu realistic fiction atau cerita yang masih berpegang pada kejadian nyata atau dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masih terdengar logis dan dapat terjadi kehidupan sehari-hari. Menurut saya dalam buku ini covernya sudah bagus dengan warna-warna yang terlihat simple, sederhana, dan penggunaan kata dan kalimat yang tersusun rapi, pengejaannya yang jelas, dan saya merekomendasikan buku ini untuk kalian pencinta buku-buku yang sedih dengan genre realistik fiksional. Buat kalian yang mau baca, jangan lupa siapin tisu ya, soalnya mungkin dari deskripsi di bukunya aja itu udah sedih banget kayak, maaf ayah kalau selama ini aku gak bisa mengatakan bahwa aku menyayangimu. Oke, dan yang terakhir, hikmah dalam buku ini. Menurut aku hikmahnya itu atau pesan moral itu dapat disampaikan dengan baik karena mengandung pesan-pesan moral yang sangat mendidik. Mulai dari kita harus menghargai kerja keras ayah, kita harus tahu ayah itu juga seorang manusia, dan tegaran seorang ayah juga seringkali membuat kita lupa bahwa ayah itu adalah seorang manusia. Jadi sayangilah ayah kalian dan bahagiakanlah kedua orang tua kalian. Dari aku itu aja buat sampaikan ke kalian. Dan ya, untuk di awal cerita tadi saya nggak tunjukin bukunya karena bukunya saya pinjam di perpus, dan pas saya mau minta lagi ternyata bukunya udah dipinjam sama orang lain. Oke, saya udah catat dalam kontrak membaca, jadi saya bisa masih dapat membuat review dari buku ini. Baiklah, mungkin hanya cukup di sini review dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik perbuatan dan perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.